Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini. Setelah sekian lama kita tidak melanjutkan kajian rutin bersama guru kita Ustaz Maududi Abdul Ailsi hafizahullah ta'ala di Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutnya kembali. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon selawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki episode ke-53 untuk serial Fikih Asmaul Husna, kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdul Ailsi hafizahullah ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki sub bahasan. Ada 4 poin yang disampaikan oleh guru kita nanti insyaallah, yaitu Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab. Dan sama-sama nanti kita akan menyimak uraian dan juga penjelasan mengenai poin ini, dan insyaallah nanti kita akan sama-sama juga mendengarkan penjelasan dari guru kita terhadap poin ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan juga manfaat serta ilmu yang akan disampaikan nanti. Seperti biasa di sesi akhir nanti jika waktu memungkinkan, antum juga bisa bersoal jawab di 081175500606 untuk para pemirsa kita yang menyaksikan, dan untuk para jemaah boleh menuliskan pertanyaan di kertas dan menyampaikan ke depan. Taib, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan lanjutan kajian bersama guru kita, dan kepada Ustaz kita persilahkan fal yatafadhal masykura mahjura. Nah, yang tersisa kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita dari pemirsa dan juga dari jamaah Masjid Al-Hijrah. Kita izin kepada Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, qadarullah orang tua ana meninggal gantung diri Ustaz. Ana ingin sedekah untuk beliau, apakah sampai sedekah itu Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Untuk jawabannya dari pertanyaan jemaah, semoga bisa dipahami dan ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, seorang yang ditinggal oleh orang yang sangat dicintai dalam tanda kurung ibunya, bolehkah beliau memotretnya untuk jadi kenangan dan pengingat ketika lupa dan salah dalam menjalani kehidupan selanjutnya? Dalam tanda kurung juga ia bisa memandang foto ibunya Ustaz. Syukron Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh hadir di upacara yang ada unsur kesyirikan? Apakah kita sudah berbuat syirik juga hukumnya Ustaz? Sementara itu acara keluarga dan acaranya seperti upacara selamatan yang ada bacaan dan doa untuk leluhur terdahulu, yang kalau tidak salah intinya kita memohon dengan doa kepada leluhur itu untuk merestui apa yang sudah keluarga ini lakukan. Seperti jika keluarga ada hajatan ataupun kemalangan, mereka juga mohon doa seperti itu Ustaz. Syukron Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawaban singkatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, benarkah para nabi dan syuhada itu tidak mati Ustaz, tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan firman Allah, setiap yang bernyawa itu pasti mati? Dan ini juga yang jadi dalil sebagian saudara kita bahwa dia bisa merasakan kehadiran Nabi kita saat merayakan Maulid. Apakah memang seperti itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, apakah di akidah ada khilafiyah juga Ustaz? Dan apakah boleh juga ditolerir? Naam Ustaz. Ada tapi sangat sedikit. Tipis. Ada sangat sedikit tipis, seperti para sahabat berbeda pendapat apakah Allah melihat, apakah Rasul melihat Allah atau tidak ketika Mi'raj. Itu bagian daripada akidah. Ada perbedaan-perbedaan tipis sekali, namun
itu tidak seberapa. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bolehkah mengatakan bahwa Allah adalah sutradara dari kehidupan dan kita adalah para aktornya? Nah, Ustadz. Pertanyaan terakhir sepertinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana dengan orang yang berkali-kali melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, kenapa tidak langsung saja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah di suatu daerah atau suatu kampung yang notabene banyak melakukan hal-hal kemaksiatan, apakah orang-orang yang tidak berbuat atau ikut melakukan juga itu jika ada azab dari Allah akan terkena juga Ustaz? Naam, jazakallah khairan. Langsung diturunkan azab Ustaz. Itu dia pertanyaan pertama yang tidak kita jawab. Kenapa tidak Allah langsung turunkan? Tidak kita jawab. Karena pertanyaan seperti ini terlarang. Tidak boleh. Maka hukumannya kita ingatkan itu terlarang dan tidak kita jawab. Allah itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha tahu segala-galanya, maha menerima walaupun di akhir hayat, maha memberikan kebaikan kepada hamba. Maka biarkan Allah yang ngatur, jangan tandanya kenapa, mengapa dengan hal yang diperbuat oleh Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan tanya-tanya Allah. Karena Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah menzolimi, Allah selalu berbuat adil, berbuat kasih sayang, berbuat yang benar. Sehingga Anda yang tidak mengerti jangan tanya-tanya, Allah yang maha berilmu. Maka kita jawab yang pertanyaan kedua saja. Apa pertanyaan kedua? Jika di suatu kampung atau daerah banyak melakukan kemaksiatan dan orang yang tidak melakukannya, apakah akan terkena azab juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita petik manfaat dan ilmunya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dimudahkan Allah juga kita akan bertemu dengan guru kita di pekan berikutnya insyaallah ta'ala. Dan kita tutup untuk kesempatan hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.